mind tools to be more creative. Di sini maksudnya ada beberapa alat untuk kita, alat bantu untuk mengeksplor ide dan juga kreativitas kita supaya kita lebih kreatif. Mind tools adalah sesuatu yang digunakan untuk membantu membangun kreativitas dan keterampilan supaya lebih terlatih dan ada hasil nyatanya. Mind tools ada dua jenis ya. Yang pertama adalah konvensional, yang kedua adalah online atau yang lebih modern. Apa saja conventional mind tools? Yang pertama adalah brainstorming atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah bertukar pikiran. Yang harus dilakukan ketika kalian brainstorming dengan teman-teman atau keluarga atau siapapun itu, yang pertama hindari menghakimi. Tidak boleh menghakimi ide atau saran dari orang lain. Kemudian yang kedua, terbuka untuk semua ide. Dari ide yang paling ringan, paling berat, dan paling gila sekalipun harus diterima di sini. Gitu ya. Kemudian mementingkan kuantitas daripada kualitas ide. Yang penting dalam brainstorming adalah mengumpulkan banyak ide. Entah itu idenya bagus, buruk, kurang berhubungan, atau itu gila, atau itu terlalu ringan, tidak apa. Yang penting adalah mengumpulkan beberapa ide atau banyak ide dari peserta brainstorming pada saat itu. Kemudian menggabungkan ide yang terakhir. Jadi setelah mendapatkan banyak ide, kalian bisa menggabungkan ide mana yang cocok untuk topik yang kalian sedang diskusikan. Jadi tetap harus disortir ya, tetap harus dipilih tanpa harus menghakimi atau juga meremehkan. Oke, conventional mind tools yang kedua, scamper. Scamper itu apa sih? Nah, scamper itu adalah substitute, combine, adapt, modify, put to another use, eliminate, and rearrange. Substitute, oke. Substitute artinya mengganti ide. Jadi kalau misalnya idenya sudah tidak relevan, kalian bisa mengganti ide itu. Yang kedua adalah combine. Combine adalah menggabungkan ide. Misalnya ide A dari seorang A, kemudian digabungkan dengan ide seorang B. Atau juga bisa menggabungkan ide yang baru dengan ide yang lama yang sudah pernah berhasil. Jadi boleh saja mengcombine ide. Yang ketiga adalah adapt atau mengadaptasi ide. Misalnya dari sekolah sebelah nih, idenya bagus, atau dari kampus sebelah, idenya bagus, dan bisa ternyata dari setelah penerapan idenya bisa berhasil. Nah, itu bisa kalian adaptasi. Adaptasi ya, bukan adopsi. Kalau adaptasi berarti ada perlu penyesuaian-penyesuaian dengan diri kalian sendiri atau kreativitas yang kalian akan buat gitu ya. Bukan harus menjiplak, tapi mengadaptasi. Itu berbeda ya. Menjiplak dan mengadaptasi itu berbeda. Yang selanjutnya modify. Modify adalah memodifikasi ide. Kalau tadi mengadaptasi, sekarang memodifikasi. Jadi ada hal yang mungkin sama, cuman ada perbaikan atau modifikasi di beberapa sudut yang misalnya disesuaikan dengan kemampuan kalian. Put to another use, menggunakan ide untuk fungsi yang lain. Bisa saja ide itu tidak sesuai di segmen yang A, tapi bisa digunakan untuk yang lain. Misalnya, oke lah kalau sekarang di marketnya kali ini distro nggak laku, tapi kalau ketika ada bazar atau ada festival anak muda, itu bisa digunakan ide untuk membuat kaos-kaos distro. Kayak gitu ya teman kece. Jadi bisa digunakan, ide kamu simpan dan digunakan untuk event yang lain atau fungsi yang lain. Selanjutnya eliminate, menghilangkan yang tidak perlu. Tadi saat brainstorming atau saat mengumpulkan ide sudah mendapatkan banyak ide. Tapi boleh jadi sudah diterapkan tapi tidak berhasil, boleh loh untuk dieliminasi atau dihilangkan karena memang mungkin tidak efisien atau tidak efektif, itu boleh untuk dihilangkan. Berani untuk mengambil keputusan untuk menghilangkan ide yang tidak relevan dan tidak efisien. Kemudian selanjutnya rearrange atau reverse, menata ulang ide. Sama aja. Jadi setelah diganti, digabungkan, diadaptasi, itu bisa teman kece tata ulang idenya ya. Karena di situ bisa mendapatkan kesimpulan mana yang baik,
eh, dipertahankan atau dikembangkan, mana yang buruk ditinggalkan. Conventional mind tool selanjutnya adalah mind mapping. Mind mapping itu em, seperti ini contohnya ya. Nah, jadi tulis di bagian tengah untuk topik atau masalahnya. Kalian bisa tulis di kertas besar atau tulis di papan tulis ya. Bisa bersama tim membuatnya. Jadi di sini tulis di bagian tengah untuk topik atau masalahnya. Kemudian tambahkan catatan atau ide dengan cabang-cabang yang ada. Hubungkan ide yang berkaitan dan gunakan warna. Jadi selain ada cabang-cabangnya juga dipertegas dengan bedanya warna. Jadi itu memudahkan teman kece nanti untuk mengambil kesimpulan atau mengambil step-step selanjutnya. Nah, Mind Tools yang kedua adalah online Mind Tools. Ini adalah menggunakan teknologi, aplikasi, atau juga em, software software yang ada. Yang pertama, Google Keep. Ini yang pengguna Android pasti sudah tahu nih tentang Google Keep. Di mana Google Keep ini biasanya sudah jadi bawaan ya kalau di handphone atau yang lainnya. Apa sih guna Google Keep? Yang pertama, bisa menyimpan link. Jadi link-link yang ada itu kalian bisa masukkan di take note, kemudian gambar, menyimpan gambar juga bisa. Kalian bisa lihat di situ, eh, bisa new note with image. Atau juga catatan aja. Di situ kalian bisa menyimpan kalimat dan juga tulisan-tulisan di situ. Untuk pengingat, ketika ada ide, tinggal dimasukkan aja di HP. Dan di Google Keep lebih tepatnya. Kemudian yang kedua adalah Doodly. Nah, ini untuk kalian yang suka menggambar ya, supaya menyimpan kreativitas kalian. Atau kalau misalnya ada ide tentang sketsa atau eksperimen warna dan juga merancang logo, kalian bisa menggunakan Doodly. Selanjutnya, ini ada yang namanya Mind42. Apa sih gunanya Mind42? Nah, Mind42 ini bisa untuk menggambar jalur pemikiran atau mind map. Kalau yang tadi di tradisional kalian atau yang konvensional kalian menggambar sendiri atau membuat mind map sendiri dengan warna-warna, kalian bisa terbantu dengan Mind42 ini. Jadi Mind42 ini menggambar jalur pemikiran atau mind map, kemudian bisa menambahkan gambar dan juga ditandai dengan icon. Kalian bisa lihat di ilustrasinya nih. Oke, alat yang selanjutnya adalah event. Steve Jobs pernah bilang kalau misalnya kita mendapatkan untuk menggali ide atau mengeksplorasi ide itu tidak hanya berasal dari diri kita sendiri atau inspirasi yang lain, tapi dengan cara membandingkan juga bisa. Salah satunya adalah menggunakan given. Jadi di sini kalian bisa membandingkan dua hal dan mempelajari tentang hal tersebut. Plus minusnya di mana. Yang terakhir adalah idea champions. Nah, ini step-stepnya udah Kak Ima kasih ya di sini. Jadi idea champions itu biasanya digunakan untuk menantang dirimu, memecahkan masalah dan memberikan ide. Ini bukan hanya sekedar games, tapi kalian juga bisa gunakan untuk kalian mengeksplor ide. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.